Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang hadis makanan yang baik dan halal. Hadis pertama yaitu An Mikdami Ibnu Ma'di Qorib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bihadzal qur'ani fama wajadtum fihi min halalan fa'akhilu wa ma waja'tum fihi min haram faharimu la yahilu duna bin minas sibai walal himarul ahliyu walal lul qatamu min mali mu'ahadi illa an yastaghni anha wa ayyuma rajulin dhafa qauman falam yaqruhu fa inna lahu an yuhibbahum bimisli ghairah. Artinya yaitu dari Al-Mikdam bin Ma'di Qarib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wajib atas kamu berpegang teguh dengan Al-Quran. Apa saja yang kamu jumpai dalam Al-Quran halal, maka halalkan, dan apa saja yang kamu jumpai dalam Al-Quran haram, maka haramkanlah. Ketahuilah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad yang menjalin perjanjian dengan negara Islam, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menjelaskan mengenai salah satu ciri atau karakteristik hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yaitu hewan buas yang bertaring. Selain itu, Rasul juga menyebutkan secara spesifik yang diharamkan Allah, yakni keledai jinak, barang temuan dari orang kafir mu'ahad. Imam Ibnu Abdil Bar dalam At-Tahhid dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaqqi'in kemudian merinci ketentuan tersebut. Menurut kedua ulama, binatang haram yang dimaksudkan Rasulullah tersebut dalam istilah zinab ini adalah binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia, termasuk di dalamnya serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera, dan sejenisnya. Semua itu haram dimakan. Paper kedua ulama. Ibnu Abdil Bar menambahkan beberapa jenis hewan yang termasuk pada kriteria ini, yakni gajah dan anjing. Ulama ini bahkan tidak sekedar melarang untuk mengonsumsi makanan dan juga menganjurkan agar tidak memperjualbelikan daging hewan itu sebab tidak ada manfaatnya. Sibak adalah istilah lain untuk binatang yang menangkap binatang lain untuk dimakan dengan bengis. Cendekiawan Muslim Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi lantas menggolongkannya dalam qabaits, yaitu semua yang dianggap kotor, menjijikkan, dan berbahaya oleh perasaan manusia secara umum, kendati beberapa prinsip mungkin berpendapat lain. Dengan begitu, apapun yang berkaitan dengan binatang ini hukumnya haram, tidak terkecuali hewan yang diterkam. Binatang buas dan telah dimakan sebagian dagingnya. Menurut Syekh Al-Qaradawi tidak boleh dikonsumsi meski darahnya mengalir dari dan bagian lehernya yang terkena. Namun tidak bisa dipungkiri, saat ini sebagian masyarakat masih menyimpan kepercayaan bahwa hewan buas mengandung khasiat bagi kesehatan. Jadilah beberapa jenis hewan buas dan bertaring justru menjadi konsumsi favorit. Anggapan itu tentu masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Sebaliknya, berdasarkan penelitian medis, hewan-hewan ini memiliki penyakit yang sifatnya zoonosis yang dapat menular kepada manusia, yaitu rabies. Menilik alasan tersebut,
Islam pun melarang umat untuk mengkonsumsi hewan buas dan bertaring tadi. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amara mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhal rasulu qulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Qala wa dzakara rajula yudillu safara asa aghbara yamuddu yadahu ila samai ya rabbi ya rabbi wa ma amuhu haramu wa mashrabuhu haramu wa malbasuhu haramu wa ghudhi abil harami fa anna nustajabu. Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukmin seperti yang diperintahkan kepada Rasulullah. Dia berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya aku mengetahui yang kalian lakukan. Dia juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kuberikan padamu. Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rob, ya Robbi. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diliputi dengan yang haram. Lalu bagaimana akan dikabulkannya doa? Hadis riwayat Tirmizi. Kesimpulan dari kedua hadis yaitu makanan yang baik adalah makanan yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri dengan jalan bekerja. Yang kedua, para nabi telah bekerja keras untuk memperoleh rezeki atau makanan. Yang ketiga, orang mukmin tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada pemberian atau belas kasihan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.